Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik rasa takut susah menghilang. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah rasa takut susah menghilang. Nah, teman-teman semua ya, eh, mengapa rasa takut susah menghilang ya? Ini dengan contoh-contoh yang saya alami, ini memang cukup lama ya, cukup lama untuk menghilang. Contohnya mulai dari yang paling paling tinggi ketakutannya yaitu terhadap takut misalkan ya, itu sampai dengan eh, ada berita duka aja takut ya, berpapasan dengan ambulan aja udah takut ya, belum lagi takut terhadap penyakit berat ya, jangan-jangan terkena stroke, jangan-jangan terkena jantung koroner, atau jangan-jangan ada tumor otak dan lain sebagainya ya. Termasuk juga takut pingsan ya. Takut pingsan karena ya tentunya semuanya ketakutan itu ada pemicunya ya. Nanti akan saya kupas satu persatu ya. Termasuk mau berjalan saja juga takut. Termasuk mau ke kamar mandi lah ya. Itu juga takut ya. Nah, itu semuanya ada alasannya ya. Alasan bagi penderita asam lambung, anxiety psikosomatis. Pokoknya intinya takut banyak hal lah, sampai dengan eh, makan obat juga takut ya, makan makanan juga takut. Itu pun bisa saja terjadi, dan itu juga pernah saya alami karena memang faktanya seperti itu ya, dari pengalaman yang saya lalui. Nah teman-teman semua, setelah kita telaah, jadi ternyata ketakutan-ketakutan itu sifatnya wajar. Artinya bagi penderita asam lambung, anxiety psikosomatis, saya kira rata-rata akan mengalami seperti itu. Walaupun mungkin ada sedikit perbedaan ya, tetapi secara garis besar adalah sama, yaitu kita memiliki rasa ketakutan yang tinggi, dan ini susah menghilang ya, susah menghilang. Nah, sebenarnya rasa takut yang bermacam-macam itu ya, bermacam-macam itu. Nah, itu eh, ada sebabnya teman-teman ya. Sebabnya yang pertama, kita memiliki rasa takut ya, yang takut itu cukup bandel ya, artinya susah menghilang. Ini disebabkan karena memang adanya hantaman sensasi yang pernah kita rasakan atau mungkin masih dirasakan ya, sehingga menjadikan sangat takut. Contohnya dengan rasa yang luar biasa ya, waktu itu saya setelah mengalami panic attack ya, yang nafas ini apa, terengah-engah seperti terkena serangan jantung. Nah itu saat itu seingat saya itu saya mulai dengan takut ya. Itu seperti itu. Jadi semuanya ada karena dipicu oleh sensasi. Nah, selain itu ya, selain adanya sensasi ya, setiap sensasi itu menimbulkan rasa takut ujung-ujungnya ya. Contohnya karena kita
selalu contoh merasa pusing-pusing ya, kepala selalu berat, seperti kadang seperti vertigo ya, seperti migrain, keliengan dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan contohnya kita menjadi takut pingsan, contohnya seperti itu ya. Kemudian karena ada rasa-rasa yang mungkin jantung seperti selalu nyeri ya di dada. Nah, ini kemudian juga menimbulkan rasa ada ketakutan penyakit berat, jangan-jangan terkena jantung koroner, misalkan kan seperti itu. Jadi semuanya itu ada pemicunya. Nah, salah satu penyebabnya adalah adanya sensasi, teman-teman ya. Itu. Nah, yang kedua yang menyebabkan kenapa kita menjadi ketakutan ya, yaitu adanya trauma ya. Artinya kadang sensasi itu sudah mulai menghilang ya, tetapi karena kita masih ingat ya dengan masa-masa lalu ketika diterpa dengan sensasi yang bermacam-macam ya, yang rasanya cukup cukup dahsyat ya. Nah, itu akhirnya kita menjadi trauma itu loh, menjadi trauma begitu. Nah, ini jadi faktor penyebabnya sebenarnya ada dua, tetapi kalau kita sudah tidak punya sensasi ya, artinya badan sudah terasa enak ya, sudah segar, itu nanti akan terkikis dengan sendirinya, teman-teman ya. Terkikis dengan sendirinya. Dan trauma pun itu sedikit demi sedikit juga akan menghilang. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang masih merasakan seperti itu ya, terutama masih punya rasa ketakutan ini itu dan lain sebagainya. Nah, untuk bersabar ya, bersabar, ikuti proses. Nah, nanti pada akhirnya badai pasti berlalu. Jadi memang yang namanya ketakutan ini hubungannya mental ya. Jadi untuk merubah mental ini memang tidak semudah yang kita katakan ya, tapi kadang ada hubungannya dengan latihan atau praktek yang memang itu harus dilakukan supaya bisa mempercepat pemulihan ya. Pemulihan artinya yang tadinya menjadi ketakutan, nah sedikit demi sedikit menjadi berkurang itu. Nah, sekarang yang lebih penting lagi adalah solusinya, teman-teman ya. Jadi yang disebabkan oleh adanya sensasi ya, mungkin sensasi kadang masih sering muncul atau mungkin sudah jarang muncul atau bahkan sudah menghilang ya, tetapi karena adanya trauma, nah itu pun kadang ketakutan tetap masih melekat, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu solusinya adalah yang pertama ya, ini yang lebih penting ya, solusi mengatasi ketakutan ya, ini yang saya terapkan, tips-tips saya itu seperti itu. Nah, akhirnya saya bisa bangkit, akhirnya menjadi bisa normal kembali ya. Itu artinya sembuh normal seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah rasionalkan saja, rasionalkan saja. Jadi memang yang namanya orang ketakutan ini berpikirnya serba negatif ya, irasional itu. Jadi kadang tidak masuk akal ya, tapi karena ya wajar saja karena memang sedang dipicu oleh sensasi yang tidak karuan ya, munculnya seperti itu ya. Nah, solusi pertama adalah ketika kita masih punya rasa ketakutan, maka harus didasari dengan rasionalkan ya, rasionalkan saja. Contoh, ketika kita masih punya rasa ketakutan yaitu takut M ya, misalkan. Itu rasionalkan saja. Jadi pemikiran kita ya tentang M itu adalah kita yakin dan kita paham bahwa M itu adalah rahasia Allah ya, yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita tidak perlu mengira-ira tentang hal itu ya, tapi tetap kita percaya diri saja, bahkan kita pasrah saja ya. Akhirnya nanti ketakutan akan menghilang dengan sendirinya. Buktinya bahwa M itu adalah rahasia Allah ya. Ya, kita cari bukti ya. Contohnya orang yang sudah misalkan sakit parah ya, itu akhirnya juga banyak yang sembuh ya. Tapi sebaliknya ya, orang yang kelihatannya tidak sakit
kelihatannya sehat-sehat saja, ternyata mati mendadak, misalkan seperti itu. Nah, ini sebagai bukti, ini namanya kita merasionalkan ya, merasionalkan perasaan sehingga menjadi berkurang itu. Nah, demikian juga ketakutan yang lain, contohnya ketakutan kita takut terhadap penyakit berat. Ya kita rasionalkan dulu sehingga nanti pikiran kita sadar ya, sadar bahwa oh ini nggak perlu ditakutkan karena ini begini-begini seperti itu. Contoh takut terhadap penyakit berat ya, takut terhadap penyakit berat biasanya itu ya kita cek ya, kita cek dokter lah ya, cek medis ya, yang memastikan bahwa diri kita itu sehat. Nah, faktanya setelah dicek ya, contohnya saya dulu itu dicek jantungnya, paru-parunya, ginjalnya ya, sampai dengan cek darah, itu semuanya normal gitu. Artinya kita orang sehat secara fisik ya. Nah, kalau sudah begitu, ya rasa takut terhadap penyakit berat sudah berkurang karena sudah ada dasar rasionalnya bahwa kita ini sebenarnya sehat seperti itu. Nah, itu perlu diyakini teman-teman ya. Jadi ketika punya rasa ketakutan itu harus dirasionalkan dulu, itu seperti itu. Bahkan ada yang takut terhadap mitos ya. Contohnya mitos misalkan mendengar suara burung kedasi, mendengar suara burung gagak ya, mitos menabrak kucing ya. Nah, itu juga harus rasionalkan bahwa secara rasional mitos itu kan sifatnya folklore ya. Folklore itu cerita dari mulut ke mulut ya. Cuma karena kita sering dengar sehingga mewarnai pikiran kita dan akhirnya kita seakan-akan menjadi percaya seperti itu. Sebenarnya itu tidak harus diyakini karena memang sifatnya cerita. Siapa saja bisa membuat cerita, itu kan seperti itu ya. Maka tidak perlu takut lagi. Contohnya misalkan terhadap suara burung ya justru kita nikmati indahnya suara burung itu karena memang burung itu suaranya seperti itu, ya sudah seperti itu saja gitu. Dan lain sebagainya ya. Jadi masih banyak hal lah, banyak hal yang memang harus kita sadari kemudian kita rasionalkan. Ini untuk mengurangi ketakutannya. Contoh kita takut makan misalkan ya. Takut makan ya dirasionalkan. Orang ketika ingin sehat berarti harus makan yang cukup. Minimal kan seperti itu. Nah, kalau kita makan saja takut, kapan kita mau sehat kan seperti itu. Itu dasar rasionalnya begitu, teman-teman. Sama seperti ketika kita takut makan obat ya. Nah, itu obat adalah salah satu tip penyembuhan ya. Kalau kita mau sembuh ya kita harus makan obat kan seperti itu. Tapi yang namanya orang sedang terkena anxiety psikosomatik itu memang ya kita penuh pikirannya dengan ilusi dan halusinasi yang kadang tidak masuk akal ya, tapi masuknya di perasaan itu. Nah, itu yang saya rasakan itu seperti itu. Nah, itu sementara ya kita anggap wajar saja, tetapi setelah kita tahu memang karakternya seperti itu ya, bagi teman-teman yang terkena asam lambung ketensiasi psikosomatis, setelah kita sadar, nah berarti kita bisa mengembalikan pemikiran yang lebih positif. Begitu teman-teman ya. Jadi tip untuk solusi mengurangi ketakutan pertama dirasionalkan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah afirmasikan kata-kata positif, teman-teman. Afirmasikan kata-kata positif, contohnya ya setelah kita kan tahu, setelah dicek secara medis kondisi kita kan baik-baik saja, artinya kita orang sehat. Ya udah kita afirmasikan bahwa saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Seperti itu. Ketika ada sedikit rasa takut itu afirmasikan seperti itu ya. Sampai dengan katakan saja saya tidak takut, saya tidak cemas, saya tidak khawatir ya. Saya tidak was-was, saya bisa berpikir positif dan seterusnya seperti itu ya. Saya bisa mengendalikan diri dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti
perkataan itu yang akan merubah mindset pikiran kita, teman-teman. Tapi kalau kita semuanya di batin, nah ini akan susah itu. Maka katakan saja itu. Dulu saya ketika sedang berlatih seperti itu ya, sampai di jalan saja saya itu mengafirmasikan kata-kata positif, apalagi sedang di jalan, contohnya ketika saya mau berangkat kerja misalkan ya, di jalan itu pas jalannya sepi ya, depan belakang kelihatannya nggak ada orang, nah saya mengafirmasikan dengan keras gitu kata-katanya. Nah, itu sepertinya menjadi lebih plong juga itu, seperti itu. Jadi mulai dari keberanian, yaitu berani berkata dulu. Karena apa? Karena perkataan, pikiran, bahkan perbuatan ini adalah doa yang akan dikabulkan. Itu seperti itu. Jadi kalau kita ingin sehat, ya kita harus mengafirmasikan kata-kata yang sehat seperti itu. Jangan pernah mengatakan misalkan saya sakit, saya mengeluh, jangan seperti itu. Sehingga nanti yang muncul di pikiran kita ini adalah sehat itu. Artinya pikiran sudah menjadi berpikir positif. Ketika pikiran berpikirnya positif, nanti hasilnya di tubuh itu menjadi positif atau menjadi sehat. Tapi sebaliknya, ketika kita pikiran masih diwarnai ilusi yang salah atau berpikir negatif, nah ini nanti efeknya banyak sensasi, banyak rasa seperti itu. Karena apa? Karena orang yang terkena psikosomatik, apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh gitu. Baik teman-teman ya, jadi kita lanjutkan. Selain dirasionalkan saja, kemudian diafirmasikan kata-kata positif. Maaf saya minum dulu teman-teman ini ya, sudah agak kering rasanya ini. Baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi tips solusinya yang pertama adalah rasionalkan saja, kemudian yang kedua afirmasikan kata-kata positif. Nah, kemudian yang ketiga adalah berusaha masa bodoh ya. Masa bodoh cuek dengan sensasi, entah itu sensasi yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Yang bersifat psikis contohnya termasuk sensasi yang sedang kita bahas kali ini, yaitu sensasi rasa takutnya. Nah itu ya masa bodoh saja, masa bodoh saya tidak takut ya, saya berani ya, memang yang namanya ketakutan harus dilawan dengan keberanian. Kemudian berusaha cuek, nah akhirnya nanti ketakutan akan menghilang, itu seperti itu. Nah kemudian tip yang terakhir selain masa bodoh, cuek ya, nah kemudian latih dengan keberanian. Nah ini intinya di sini ya, yang namanya orang takut itu memang harus dilatih dengan keberaniannya. Jadi lawannya takut itu berani ya. Contoh ya, ketika kita takut terhadap M ya. Nah itu latih saja. Ketika ada berita duka ya, mungkin tangga atau saudara atau siapalah ya, kita berusaha tasya gitu. Kalau bisa juga ikut menganalisa, tanya aja sebabnya kenapa dia sampai M misalkan seperti itu. Nah nanti lama-lama kita akan terbiasa ya. Dulu saya untuk melatih supaya tidak takut M ya, bahkan saya sampai mendengarkan lagu ya. Itu lagu Sebujur Bangke ya. Lagu Sebujur Bangke itu lagu dangdut ya dari Bang Haji Roma Irama itu. Nah itu isinya menceritakan tentang kematian di situ. Tapi setelah saya dengarkan, akhirnya justru kita menjadi tenang, menjadi tegar. Oh ternyata seperti ini itu ya. Jadi memang harus dilatih gitu. Dalam segala hal ya, termasuk kita kan takut misalkan berjalan saja itu takut ya. Nah itu ya wajar karena memang kita ada sensasi kadang masih keliengan, masih sempoyongan, berjalan seperti
goyang ya. Nah, seperti ada gempa bahkan seperti itu. Nah, itu pun harus dilatih ya. Jadi kita latih saja sedikit demi sedikit, dan nanti lama-lama kan terbiasa itu. Kalau sudah terbiasa ternyata nggak apa-apa ya. Seperti kita takut berjalan kan karena kita takut pingsan ya, karena masih ada rasa-rasa keliengan. Nah, ternyata setelah dicoba juga nggak pernah pingsan itu ya, nggak akan pingsan. Nah itu akhirnya lama-lama menjadi berani. Nah ketika sudah berani, fisik ini akan mengikuti menjadi energik juga itu. Tetapi yang namanya orang takut ini memang membuat lemes, gemeteran, pusing ya, berdebar-debar, itu memang rasanya seperti itu, sampai dengan kadang mata juga menjadi buram. Nah ini karena pengaruh itu, rasa ketakutan atau anxiety kita ya, itu seperti itu yang muncul. Nah maka dari itu harus kita lawan dengan latihan, yaitu latih untuk menjadi berani. Begitu teman-teman ya. Jadi kiranya itu dulu ya yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Jadi intinya ketika kita masih ada rasa takut ini, takut itu, dan lain sebagainya, solusinya harus kita rasionalkan, kita afirmasikan kata-kata positif, kita berusaha masa bodoh atau cuek, dan kita latih dengan keberanian. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis segera sembuh. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.